Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Davika News. Sajian berita aktual dan terpercaya. Di berita yang pertama, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Mardiana Musa Ahmad menghadiri acara Gebyar Literasi sekaligus peringatan Hari Buku Nasional pada tanggal 29 Mei 2024. Kegiatan tersebut bertempat di Kampung Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad menghadiri acara Gebyar Literasi sekaligus peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei 2024 lalu bertempat di Kampung Tulungkakan, Kecamatan Bumiratu Nuban, Rabu 22 Mei 2024. Camat Bumiratu Nuban Subari dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bunda Literasi Lampung Tengah, dan ia berharap kehadiran Bunda Literasi dapat menambah semangat dan motivasi bagi para siswa dan siswi. Selain itu, Subari berharap melalui kegiatan ini ke depannya anak-anak kita akan menjadi generasi penerus emas. Jadi alhamdulillah Bunda Literasi kita juga sudah langsung meninjau anak-anak kita, anak-anak didik kita yang insya Allah di Indonesia emas nanti itulah anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus kita. Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad dalam sambutannya mengatakan, melalui Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta tim literasi dengan gerakan Gemar Membaca 30 menit setiap hari dalam keluarga yang telah dicanangkan oleh Bupati Lampung Tengah pada tahun 2022 yang lalu, yang dihadiri oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dapat meningkatkan semangat belajar anak-anak kita. Mardiana menambahkan, di tahun ini kita lanjutkan dengan program membaca, menulis dimulai dari rumah atau keluarga, sehingga membaca merupakan suatu kegiatan atau kebutuhan di rumah. Mengingat keluarga merupakan pondasi awal untuk meningkatkan budaya literasi digital. Untuk itu, kegiatan ini perlu dukungan dari kita semua. Di tahun ini kita lanjutkan dengan program membaca, menulis yang dimulai dari rumah atau keluarga, sehingga membaca merupakan suatu kegiatan atau kebutuhan di rumah. Keluarga merupakan fondasi awal untuk meningkatkan budaya literasi digital. Tentu kegiatan ini perlu juga dukungan dari kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Bumiratu Nuban ini khususnya. Pemirsa, bersama anggota IKPB Kelompok Petani Berjaya Berbasis Elektronik, Gubernur Lampung Arinal Junaidi melaksanakan panen kopi dan lada di Pekon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Selain panen bersama, kunjungan orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini yakni untuk memantau progres program kerjanya, yaitu Kartu Petani Berjaya. Bersama anggota EKPB Kelompok Petani Berjaya Berbasis Elektronik, Gubernur Lampung Arinal Junaidi melaksanakan panen kopi dan lada di Pekon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Selain panen bersama, kunjungan orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini, yakni untuk memantau progres program kerjanya, yaitu Kartu Petani Berjaya. Diketahui program Kartu Petani Berjaya atau PKPB adalah program Gubernur Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. PKPB menghubungkan semua kepentingan pertanian dimulai dengan menjaga ketersediaan benih, bibit, pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya, ketersediaan teknologi pertanian, permodalan, manajemen resiko usaha tani, jadwal tanam dan penyaluran air irigasi. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam program diantaranya yakni supplier, distributor, perbankan, petani, pembeli, dan pemerintah provinsi.
maka Kartu Petani Berjaya menyiapkan sarana produksi. Dalam proses mereka menunggu panen, maka kredit usaha rakyat yang kita juga fasilitasi melalui Kartu Petani Berjaya, mereka bisa mendapatkan dengan kemudahan tanpa jaminan, karena yang jaminnya adalah gubernur. Nah, saya hanya mementingkan petani itu memiliki lahan dengan benar, walaupun syarat secara hukum, tapi yang penting diakui masyarakat bahwa itu tanahnya adalah tanah dia, kemudian dia sendiri yang melakukan usaha taninya, dan dia harus mendapatkan terhadap perbankan yang jamin saya. Kemudian di dalam kesiapan pertumbuhannya bagus, maka sarana produksi seperti pupuk dan benih, bibit kita siapkan, dan waktu dia produksinya meningkat, dia jual harganya tinggi. Itulah yang kita lakukan. Dan kredit usaha rakyat itu ketika dia menunggu panen, dia boleh melakukan usaha lain di luar usaha pokok itu. Misalnya tanaman padi, kopi, dia bisa mengembangkan kambing, ayam, dan sebagainya. Sementara berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Lampung Barat, manfaat PKPB sudah tersebar pada petani di 15 kecamatan yang ada di wilayah setempat. Meski begitu, belum seluruh petani yang tergabung pada kelompok EKPB mendapat kartu dan menerima manfaatnya. Di penghujung kegiatan, pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan bantuan kepada sejumlah petani berupa pestisida, terpal, kompor gas, dan sembako. Kalau kemarin tuh bibit itu dikasih 6.000 bibit. 6.000 bibit. Bibit apa aja? Bibit maladanya. Malada. Iya. Kopinya? Kalau kopi belum, Pak. Di sini kita mau reteskan pingin lada dulu. Untuk pupuknya? Untuk pupuknya sekitar per itu 1 tonnya ya, Pak. Untuk satu kelompok? Iya. Untuk luas lahan? Lahan ada yang 2 hektar, ada yang 1,5 hektar. Pupuk jenis apa, Pak? Ini organik. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, selama 15 tahun lebih belum mendapatkan kendaraan operasional puskesmas keliling, barulah di masa kepemimpinan Musa keinginan tersebut dapat terpenuhi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Lydia Dewi pada acara penyerahan kendaraan puskesmas keliling di halaman kantor Pemda Lampung Tengah pada Selasa 2 April 2024. Selama 15 tahun lebih belum mendapatkan kendaraan operasional kendaraan puskesmas keliling. Baru di masa kepemimpinan Musa Ahmad, alhamdulillah keinginan mendapatkan mobil puskesmas keliling dapat terpenuhi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Dr. Lydia Dewi pada acara penyerahan kendaraan puskesmas keliling di halaman kantor Pemda Lampung Tengah pada Selasa 2 April 2024. Untuk itu, atas nama Puskesmas, Dr. Lydia Dewi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang telah mensupport program kerja Dinas Kesehatan, sehingga diharapkan dengan adanya kendaraan puskesmas keliling ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bupati yang saya hormati, tahun 2024 ini dalam anggaran APBD 2024 kami mendapatkan melaksanakan kegiatan 5 pusling yang alhamdulillah hari ini sudah sampai di halaman Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dan kami pusling ini, puskesmas keliling ini untuk diberikan kepada 5 kepala puskesmas di 5 kecamatan yang saya sebutkan tadi, yaitu di Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Mikri, Kecamatan Trimurjo, dan Kecamatan Wai Pemubuan. Di sini dengan anggaran APBD ini yang kita tahu bahwa dengan anggaran APBD ini adalah karena dukungan dari Pak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, di mana selama 10 sampai 15 tahun di puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah ini belum mendapatkan puskesmas keliling maupun ambulan. Jadi teman-teman di puskesmas sangat bahagia dan senang sekali karena
di Kabupaten Lampung Tengah di 39 puskes ini dengan kegiatan-kegiatan mereka di puskesmas, yaitu dengan pelayanan yang mobile, dengan meningkatkan akses pelayanan, misalnya seperti pelaksanaan kegiatan di luar gedung, posyandu, imunisasi, KIA, KB, penyuluhan kesehatan, surveillance, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa, masyarakat, dan lainnya, dan juga bisa memberikan pelayanan rujukan. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam arahannya mengatakan, bantuan mobil puskesmas keliling ini diharapkan dapat menjadi alat transportasi percepatan penanganan dan mobilisasi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menegaskan kepada puskesmas yang mendapat kendaraan operasional ini agar digunakan kendaraan ini dengan baik untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kesehatan masyarakat itu adalah yang utama, dan jangan gunakan kendaraan ini untuk kepentingan pribadi. Satu harapan saya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini semata-mata untuk menunjang pelayanan kita terhadap warga masyarakat kita, khususnya di bidang kesehatan yang ada di 5 kecamatan ini. Oleh karena itu harapan saya dengan kendaraan yang ada ini, rekan-rekan di 5 kecamatan betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan betul-betul bisa meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat kita di 5 kecamatan ini. Oleh karena itu saya tidak ingin dengar ya, karena selama ini yang terjadi ini saya ingatkan juga Dinas Kesehatan, kepala dinasnya diingatkan, rekan-rekan semua di UPT atau di puskesmas di 39 PT kita yang sudah memiliki kendaraan ambulan ini, jangan sampai justru yang sering saya dengar justru kendaraannya hanya untuk kendaraan kepala puskesmasnya saja, bolak-balik dari rumah ke puskesmasnya saja, sementara warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan berkaitan masalah ambulan ini justru sering tidak terlayani. Saya katakan sekali lagi ya, khususnya yang 5 kecamatan ini saya tidak ingin dengar kalau sampai kendaraan ini adalah untuk pelayanan terhadap warga masyarakat. Ya, di luar itu kalau memang hanya sekedar bolak-balik, saya pikir memang ditempatkan kepada kepala puskesmas sebagainya ya. Tetapi jangan sampai itu justru diutamakan, tetapi tidak justru mengutamakan pelayanan terhadap warga masyarakat kita semua. Beralih ke informasi lainnya. Bertempat di halaman Mapolres Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Krakatau 2024. Kapolres Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan kegiatan ini merupakan gelar pasukan bersama dari unsur TNI Polri dan instansi terkait yang dilaksanakan secara bersama di seluruh Indonesia. Rabu 3 April 2024 bertempat di halaman Mapolres Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad menghadiri apel siaga gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Krakatau 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan kegiatan ini merupakan gelar pasukan bersama dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait yang dilaksanakan secara bersama di seluruh Indonesia. Andik menjelaskan Lampung Tengah ada 8 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan, sedangkan pasukan yang disiapkan sebanyak 350 personil, ditambah stakeholder terkait. Dan berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, Andik menjelaskan pergerakan masyarakat terkait arus mudik akan meningkat dibanding tahun 2024. Berdasarkan survei Kemenhub RI tahun 2024, diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibanding tahun 2023. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad usai mengikuti apel siaga Operasi Ketupat Krakatau 2024 mengatakan, masalah Kantipmas, Musa Ahmad berpesan kepada para pemudik yang akan meninggalkan rumah untuk menjaga keamanan dan melapor kepada polsek terdekat ataupun RT sehingga dapat terpantau dan masyarakat merasa nyaman. Sebagai kepala daerah dan jajaran, ia akan membackup tugas TNI dan Polri terkait arus mudik
di Idul Fitri 1445 Hijriah, dan dari sejak awal ia dan jajaran selalu berkoordinasi dengan mempersiapkan tenaga medis dan penunjang lainnya. Pada intinya satu, kita akan membackup tugas-tugas dari rekan dan TNI Polri dalam rangka mengamankan dan juga melancarkan arus mudik kita untuk Lebaran tahun ini. Dan dari sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dan insya Allah langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk seluruh tenaga medis, termasuk juga hal yang lainnya dalam rangka penunjang juga kita siapkan. Dari Gunung Sugih melaporkan. Pemirsa, PJ Sekretaris Daerah Kusmariyadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad sambut tim penilai lomba kampung tingkat Provinsi Lampung di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo. Sesuai visi dan misi Lampung Tengah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sampai ke tingkat kampung. PJ Sekretaris Daerah Dr. Andes Kusmariyadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyambut tim penilaian lomba kampung tingkat Provinsi Lampung di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Selasa 21 Mei 2024. Hadir mendampingi PJ Sekretaris Daerah antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Mardiana Musa Ahmad, Ketua DWP Persatuan Armalia Kusmariyadi, para UPD Camat Bangunrejo, Ketua Tim Penggerak PKK Bangunrejo, Puspika Kecamatan Bangunrejo, dan Kepala Kampung Bangunrejo, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bangunrejo. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya yang disampaikan PJ Sekretaris Daerah Dr. Andes Kusmariyadi mengatakan, sesuai visi dan misi Lampung Tengah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sampai ke tingkat kampung, Bupati Musa Ahmad telah memiliki program bunga kampung, yaitu Bupati Ngantor di Kampung, yang telah berjalan di 28 kecamatan. Bahkan kini telah masuki di tingkat dusun, dan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan rekor muri dengan kategori program pelayanan jemput bola dengan pelayanan terbanyak di Indonesia. Kusmariyadi menambahkan, masih banyak lagi program lainnya selain pembangunan infrastruktur yang hampir merata di Lampung Tengah, termasuk pelayanan masyarakat mulai dari bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan pembangunan di kampung dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara ekonomi dan kebutuhan dasarnya. Terkait dengan lomba kampung ini, Kampung Bangunrejo juga dikenal sebagai kampung inovasi, khususnya di bidang pengolahan sampah plastik yang menghasilkan biodiesel yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar dalam sektor pertanian. Untuk itu, PJ Sekda Kusmariyadi yakin Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo akan terpilih mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Selain sebagai kampung juara, sesuai visinya, Kampung Bangunrejo juga dikenal sebagai kampung inovasi, khususnya di bidang pengelolaan sampah plastik yang menghasilkan biodiesel yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar di sektor pertanian. Selain itu, pemberdayaan kaum perempuan melalui kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan sebagai upaya mempertahankan ekonomi keluarga, program Gema Toga Berjaya merupakan inovasi untuk meningkatkan imun tubuh dengan memanfaatkan bahan-bahan tradisional melalui tim penggerak PKK. Beralih ke informasi berikutnya. Tim pengawas dan evaluasi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat meninjau lokasi kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-120 di Pekon Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan TMMD berjalan lancar dan tepat sasaran. Pekon Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat menjadi saksi atas pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 yang diselenggarakan oleh Kodim 0422 Lampung Barat. Berlangsung selama 30 hari sejak 8 Mei lalu, seluruh sasaran fisik dan non-fisik telah selesai dikerjakan. Tepat pada 7 Juni kemarin, TMMD ke-120 resmi ditutup. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Kasrem 043 Garuda Hitam, Kolonel Infantri Enjang. Usai upacara, orang nomor 2 di Korem 043 Gatam Lampung ini juga langsung meninjau sejumlah sasaran fisik dalam giat TMMD kali ini. Menurutnya, peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan telah rampung 100%.
Adapun sasaran fisik dalam giat TMMD ke-120 di bumi skala berat meliputi pembangunan MCK dan tempat wudhu di Musola Al-Hidayah, rehabilitasi Masjid Al-Ikhlas, rehab RTLH atau rumah tidak layak huni, serta pembukaan badan jalan penghubung Pekon Sri Menanti dan Sidodadi sepanjang 1.970 meter. Bukan hanya sasaran fisik, TMMD ke-120 juga menggarap sasaran non-fisik yang tak kalah penting. Mulai dari penyuluhan wawasan dan kebangsaan, penanaman pohon, anjang sana, hingga kegiatan Komsos dan masih banyak lainnya. Selain fisik dan non-fisik, dalam sasaran tambahan TMMD ke-120, pembangunan Masjid Al-Mujtabah turut menjadi fokus perhatian. Kasrem pun mengharapkan pemerintah daerah dapat melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh TNI dan masyarakat. Melaksanakan peninjauan secara real di lapangan seperti yang kita lihat sekarang ini adalah pembukaan jalan yang sudah dilaksanakan dan sudah 100% selesai. Tadi juga ada RTLH, kemudian ada rehab masjid, kemudian pembuatan tempat untuk wudhu dan lain sebagainya. Kami sudah meninjau dan ini sudah selesai semua 100%. Mudah-mudahan sasaran fisik yang sudah dibangun ini bisa dirawat oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dalam waktu yang lama, khususnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian yang berada di wilayah sini. Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Adi Utama, mengapresiasi keberhasilan TMMD ke-120 kali ini. Ia juga menyampaikan pembangunan yang sudah dimulai melalui TMMD akan dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Penutupan TMMD ke-120 di Desa Sri Menanti tidak hanya menjadi momen bersejarah, melainkan momentum untuk terus memperkuat kerjasama antar TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga. Dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dengan TNI, khususnya TMMD 120 2024 ini, pemerintah daerah tentunya sangat berbangga dan sangat berterima kasih kepada TNI beserta seluruh jajarannya, termasuk juga unsur-unsur yang lain dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Kasrem tadi bahwa memang ini nanti akan ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengeraskan jalan yang sudah ada, kemudian juga termasuk non-fisik yang sudah dilakukan oleh TMMD tahun ini. Bahkan memang kerjasama ini memang sangat kami butuhkan dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi di masyarakat Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung mengabarkan. Pemirsa, dikatakan Ketua Tim PKK Mardiana saat melakukan verifikasi kampung yang masuk ke 3 besar, yaitu Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Kampung Kota Gajah. Mardiana Musa Ahmad yakin 10 program PKK di Kampung Kota Gajah akan berjalan dengan baik. Kehadirannya di Kampung Kota Gajah dalam rangka melihat langsung ke lapangan verifikasi kampung, apakah benar adanya layak atau tidaknya Kampung Kota Gajah menjadi 3 besar dari 311 kampung dan kelurahan yang ada di Lampung Tengah. Demikian dikatakan Ketua Tim PKK Haja Mardiana saat melakukan verifikasi kampung yang masuk 3 besar, yaitu Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, bertempat di Aula Kampung Kota Gajah, Kamis 25 April 2024. Mardiana Musa Ahmad yakin 10 program PKK di Kampung Kota Gajah berjalan dengan baik. Untuk itu, Mardiana meminta kepada warga masyarakat Kota Gajah untuk terus menjaga kekompakan, karena tanpa kekompakan dan kebersamaan, tidak mungkin Kampung Kota Gajah menjadi yang terbaik di Lampung Tengah. Turut hadir dalam kegiatan verifikasi kampung antara lain, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau PMK Fatul Arifin, Tim Penilai Verifikasi Kampung, Camat Kota Gajah Prawito, Forkopimcam Kecamatan Kota Gajah, para kepala kampung beserta Ketua TP PKK Kampung Sekecamatan Kota Gajah, dan perangkat kampung. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Davika TV mengabarkan.
Di berita selanjutnya, PJ Sekda Kusumaryadi melepas calon jemaah haji kloter 23 asal Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di halaman rumah dinas Wakil Bupati. Sebanyak 385 yang terbagi menjadi 10 rombongan jamaah telah hadir di lokasi mulai pukul 3 yang diantar langsung oleh keluarga. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekda Kusumaryadi melepas calon jemaah haji kloter 23 asal Lampung Tengah pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di halaman rumah dinas Wakil Bupati. Sebanyak 385 yang terbagi 10 rombongan para jemaah telah hadir di lokasi mulai pukul 3 pagi yang diantar langsung oleh keluarga sebelum dilepas menuju asrama haji Bandar Lampung. PJ Sekda Lampung Tengah Kusumaryadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan apabila mampu secara materi, fisik, dan mental. Untuk itu ia berpesan kepada para calon jemaah haji untuk dapat mensyukuri dan memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan menjaga ketahanan fisik dan mental, juga menjauhi larangan-larangan yang dapat mengurangi ibadah dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga sepulangnya dari tanah suci dapat menyandang gelar haji dan hajah yang mabrur dan marburo. Pada hari ini kita akan melepas keberangkatan 385 calon jamaah haji kloter 23. Saya berpesan kepada jamaah calon haji agar selalu mensyukuri dan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini dengan menjaga ketahanan fisik dan mental, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi kemabruran haji, serta meningkatkan amalan-amalan sunnah lainnya sehingga sekembalinya dari tanah suci dapat menyandang haji yang mabrur dan mabrurah. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro berhasil menangkap pengedar obat keras jenis tramadol di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan. Pengedar diketahui bernama Ronaldo alias Aldo, merupakan warga Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro berhasil menangkap pengedar obat keras jenis tramadol di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan pada Rabu 29 Mei 2024. Pengedar diketahui bernama Ronaldo alias Aldo, merupakan warga Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Pemuda berumur 22 tahun itu mengaku sudah mengedarkan pil tramadol selama 3 tahun. Dirinya menjual di media sosial dan mayoritas pembelinya para pelajar kota Metro. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro, Ibtu Hendra Abdurrahman, mengatakan pelaku ditangkap pada Rabu malam saat tengah melintas di Jalan Letjen Suprapto, Metro Selatan. Bermula dari anggota yang tengah melakukan patroli mencurigai gerak-gerik pelaku. Kemudian saat digeledah, polisi menemukan 177 butir psikotropika jenis tramadol. Tak sampai di situ, anggota Satres Narkoba Polres Metro turut melakukan penggeledahan di kediaman pelaku. Hasilnya polisi kembali menemukan 3.595 butir obat-obatan berbahaya berbagai jenis. Baik, terima kasih. Betul, pada hari Rabu, tepatnya pukul 19.30, gabungan patroli Polsek Metro Barat, gabungan Babin Kaptiros dan Babinsa melakukan penangkapan warga Metro inisial R dengan membawa barang bukti sebanyak 177 butir obaya jenis tramadol. Akhirnya, saya selaku Kasat Narkoba merintahkan opsional Sat Narkoba Polres Metro melakukan pengembangan. Dan kami lakukan pengembangan ke wilayah Kecamatan Pekalongan. Berhasil kita amankan 10 butir trihek, 61 butir aprazolam, 61 butir
nitrazepam, dan 3.277 tramadol. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Metro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Peredaran Psikotropika. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro, melaporkan. Di informasi berikutnya, saat kunjungan ke SMK Negeri Bumi Ratu Nuban, Mardiana Musa Ahmad mengajak kepada kita bersama untuk menjadikan perpustakaan sekolah menjadi ruang baca dan menulis yang nyaman, dan melengkapi buku dan sarana perpustakaan sehingga membaca dan menulis akan menjadi hobi anak-anak untuk bekal mereka ke depan. Hajah Mardiana Musa Ahmad mengajak kepada kita semua bersama untuk menjadikan perpustakaan sekolah menjadi ruang baca dan menulis yang nyaman dan melengkapi buku-buku dan sarana perpustakaan lainnya sehingga membaca dan menulis menjadi hobi anak-anak untuk bekal mereka ke depannya. Demikian disampaikan Bunda Literasi Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad saat melakukan kunjungan ke SMK Negeri Bumi Ratu Nuban pada hari Rabu 22 Mei 2024 di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Mardiana menambahkan bahwa Gerakan Indonesia Membaca merupakan implementasi kegiatan inovasi Bunda Literasi Lampung, yaitu Gerakan Gemar Membaca 30 menit setiap hari dalam keluarga yang telah dicanangkan oleh Bupati Lampung Tengah tanggal 8 Agustus 2022 yang lalu. Sehingga kegiatan ini menjadi kebiasaan anak untuk membaca dari rumah. Untuk itu Mardiana Musa Ahmad berharap kepada anak-anak bisa menjadikan membaca dan menulis dari rumah sebagai kebutuhan sehari-hari agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas. Mardiana Musa Ahmad mengingatkan kepada para siswa maupun siswi untuk terus berkarya dalam segala hal, termasuk dalam bidang menulis. Mengingat hasil karya yang baik tentunya akan mendapatkan kesempatan mengikuti ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Siapapun yang menulis, yang menjadi penulis, yang menulis tulisan ini nanti terpilih menjadi yang terbaik, insya Allah ini akan mendapat reward dari perpustakaan Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Hari ini Bunda mengajak adik-adik semua untuk mau menulis, untuk mau membaca, ya. Karena tulisan ini nantinya, kalau tulisannya berbobot dan bagus dan baik, insya Allah ributnya bukan hanya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lampung Tengah, tapi juga dari tim literasi Kabupaten Lampung Tengah, ya. Di situ tim literasi Kabupaten itu dari Bapak Bupati sampai Forkopimda ada juga di situ. Itu juga akan memberikan reward dan yang terbaik akan kita kirimkan ke pusat. Demikianlah informasi pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Davika News. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.